Sobat Sehat, kali ini kalian sedang menyaksikan video edukasi berupa pedoman perubahan perilaku pada masa COVID-19. Siapa sih yang nggak tahu COVID-19? Tapi masih banyak loh yang perilakunya itu belum baik dan tepat. Yuk sama-sama kita belajar bagaimana sih perubahan perilaku yang baik. Perilaku diartikan sebagai aksi atau tindakan seseorang terkait dengan diri sendiri maupun orang lain. Tahukah kamu, kelompok yang paling banyak menyebarkan virus COVID-19 itu berada pada rentang usia 20-40 tahun. Kalian juga perlu tahu, orang-orang dengan risiko tinggi terpapar COVID-19. Kalian harus kenali COVID-19 dengan baik, bagaimana cara penyerangannya, ditularkan melalui apa, dan juga bagaimana kelemahan virus COVID-19. Ini dia perilaku pencegahan COVID-19, 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Teman-teman bisa lihat kan bagaimana perbedaan risiko penularan orang sakit terhadap orang sehat yang tidak memakai masker dan memakai masker. Nah, ada pun jenis masker yang dapat kalian gunakan yaitu N95, masker bedah, masker kain SNI, dan masker kain biasa. Selanjutnya, menjaga jarak. Teman-teman perlu menjauhi keramaian atau kerumunan massal dan menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Lalu, mencuci tangan. Kalian harus tahu 6 langkah mencuci tangan pakai sabun menurut WHO. Nah, teman-teman harus pastikan cuci tangannya pakai sabun ya. Ada beberapa tips cara menjaga daya tahan tubuh yang perlu teman-teman ketahui. Tapi, bukan daya tahan tubuh saja yang harus dijaga, daya tahan mental juga ya. Bagi koas kedokteran gigi, penyebaran virus COVID-19 ini sangat ditakuti, karena profesi tersebut termasuk dalam resiko tinggi terpapar COVID. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi dengan penggunaan alat pelindung diri. Lepaskan semua aksesoris yang ada di tangan. Menggunakan hand sanitizer dengan tata cara mencuci tangan menurut WHO. Selanjutnya menggunakan handscoon lapis pertama. Step selanjutnya adalah memakai gaun. Tahap selanjutnya kita akan menggunakan masker bedah. Pastikan masker telah pas pada muka. Selanjutnya kita menggunakan head cap. Selanjutnya kita menggunakan face shield ataupun goggles untuk melindungi area mata dan wajah. Selanjutnya kita menggunakan handscoon lapis kedua. Langkah pertama adalah menggunakan hand sanitizer pada tangan dengan menggunakan tata cara cuci tangan WHO. Kemudian semprotkan cairan desinfeksi pada seluruh bagian. Selanjutnya gunakan kembali hand sanitizer. Selanjutnya lepaskan handscoon lapis kedua atau lapis terluar. Dan buang ke dalam tong sampah. Selanjutnya gunakan hand sanitizer kembali. Selanjutnya lepaskan face shield.
lepaskan head cap atau penutup kepala. Gunakan hand sanitizer kembali. Kemudian lepaskan masker dan buang. Langkah selanjutnya adalah memakai hand sanitizer kembali. Selanjutnya adalah melepaskan gaun APD. Dengan cara lipat ke dalam. Bagian luar berada di dalam. Dan masukkan ke dalam keranjang laundry. Selanjutnya, gunakan hand sanitizer kembali. Lepaskan handscoon lapis kedua atau handscoon lapisan dalam. Dan buang ke dalam tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Sahara Zamzami. Saya merupakan salah satu mahasiswi koas kedokteran gigi di RSGM Universitas Syah Kuala, Banda Aceh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya sebagai salah satu pasien yang pernah terkonfirmasi positif corona. Awal mula saya dinyatakan sebagai pasien yang terkonfirmasi positif corona dikarenakan teman dekat saya atau tetangga saya itu mengalami gejala berat dari virus corona. Mengetahui hal tersebut, saya sangat shock, sedih dan terpukul sehingga saya berinisiatif untuk melakukan tes swab PCR di rumah sakit. Saya juga termasuk pasien yang terkonfirmasi virus corona tanpa gejala. Saya terkonfirmasi virus corona lebih kurang selama 6 minggu dan telah melakukan tes swab PCR sebanyak 4 kali. Selama saya terkonfirmasi virus corona, saya telah menjalani isolasi mandiri. Sehingga saya merasa terasingkan dan saya merasa cemas dan stres. Hal tersebut mengakibatkan lamanya saya terus positif virus corona. Ada beberapa tips yang sudah saya jalankan untuk negatif atau sembuh dari virus corona, yaitu meningkatkan imunitas tubuh, rutin berolahraga, kemudian memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan hindari kecemasan atau stres yang berlebihan. Dan juga selama saya masih positif virus corona, saya selalu mendapatkan motivasi dan semangat dari keluarga untuk terus sembuh dari virus corona. Setelah saya sembuh atau negatif dari virus corona, saya bisa kembali menjalankan kegiatan koas di RSGM Universitas Syah Kuala. Perlu diketahui juga bahwasanya virus corona itu bukan hanya berasal dari rumah sakit, tetapi bisa berasal dari mana saja. Walaupun rumah sakit merupakan salah satu tempat yang berisiko tinggi untuk terjadinya penularan virus corona, tidak menutup kemungkinan bahwasanya penularan virus corona itu bisa terjadi di tempat lain ataupun di mana saja. Dan juga harapan saya kepada teman-teman semuanya untuk terus semangat menghadapi koas dan terus menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.